Cek sound, cek sound Pak Bincang. Woo! Jadi ini kopinya. Apa Mika? Ipkemindo on YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipkemindo on YouTube. Podcast hari ini bernama Podcast Pak Bincang, PK Berbincang. Tujuan dari podcast ini tentunya menjadi ruang untuk berdiskusi, ruang diskursus, merawat asa dan merawat pemikir-pemikir yang nantinya menjadi sebuah refleksi untuk program-program yang sekiranya membangun ke depannya. Untuk kali ini podcast yang diprakarsai oleh Ipkemindo, yakni sebuah organisasi profesi. Apa sih sebenarnya Ipkemindo itu? Maka dari itu kami menghadirkan salah satu narasumber kita yang tayangan perdana ini, yakni seorang profil PK dan notabene juga menjadi ketua Ipkemindo Dewan Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan. Oke, kita sambut semua Ilham Taufik Saleh. Apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, siap ndak ini Pak Ilham? Ya. Pasti teman-teman yang ada di penonton yang ada di rumah ini maupun dimanapun berada pasti masih bingung nih, apa sih sebenarnya itu Ipkemindo? Apakah organisasi profesi ini seperti misalnya Ikatan Notaris Indonesia ataukah seperti Pradi yang banyak dikenal oleh masyarakat luar? Nah, coba mungkin Pak Ilham bisa menjelaskan organisasi profesi Ipkemindo itu seperti apa sih Pak Ilham? Terima kasih. Halo teman-teman sekalian, rekan-rekan PK sekalian. Apa sih itu Ipkemindo? Ipkemindo Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia. Oke. Nah, dia adalah sebuah organisasi wadah untuk pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan. Oke. Itu lahir dari Kongres di Bandung. Jadi tanggalnya itu 19 Mei 2017. Oke. Ini wadah bagi teman-teman profesi pembimbing kemasyarakatan untuk menjalankan tugas fungsinya agar bisa profesional, Iya. memiliki pengetahuan yang luas untuk pelayanan masyarakat. Oke. Secara besar itu Ipkemindo. Namun sebelum kita terlalu jauh membahas tentang Ipkemindo, artinya Ipkemindo ini adalah sebuah organisasi profesi ya kan? Yap, betul. Apakah misalnya ini Ipkemindo boleh diisi oleh selain daripada pembimbing kemasyarakatan, misalnya teman-teman yang sipir atau penjaga tahanan, ataukah mungkin ada jabatan lain yang bisa saja mengisi organisasi profesi ini Pak? Tolong di penjelasannya lebih lanjut. Peruntukan Ipkemindo itu bagi pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan. Oke. Nah kemudian ini kan namanya organisasi profesi tentu memiliki tujuan. Dimanapun Anda berkecimpung di organisasi profesi pasti ada visi dan misinya. Nah, mungkin sebagai narasumber kita kali ini dan notabene adalah Kota Ipkemindo mampu memberikan apa sih sebenarnya yang menjadi goals atau tujuan dari lahirnya Ipkemindo ini. Secara umum Ipkemindo mempunyai tujuan mempersiapkan agar pembimbing kemasyarakatan itu memiliki kompetensi profesional. Untuk apa? Untuk pelayanan ke masyarakat. Secara umum tujuan Ipkemindo itu. Oke, lanjut kita. Pertanyaan saya ini Pak agak ada sedikit spesifik. Nah tentunya di organisasi Ipkemindo ini salah satu yang jabatan yang melekat itu adalah jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan. Betul. Dan asisten pembimbing Betul. kemasyarakatan. Tentunya memiliki tugas pokok dan fungsi. Nah, namun sebelum kita masuk ke tugas pokok dan fungsi,
di pertanyaan awam itu biasanya apa sih itu Bapas? Ya kan masih banyak nih teman-teman yang di penonton ini kita belum paham apa sih Bapas yang orang tahu kan secara umum lapas, rutan. Sementara Bapas kan tidak terlalu populer seperti UPT-UPT yang lain. Nah, sebelum kita masuk ke tupoksi APK dan PK, silakan Pak Ilham menjelaskan dulu dong apa sih itu UPT Bapas. Jadi di Bapas itu fungsinya salah satunya pengawasan. Oke. Apa sih yang diawasi? Narapidana, salah satunya narapidana yang reintegrasi sosial. Oh ya, apa itu Pak? Bisa mungkin sedikit aja diulik mengenai integrasi sosial. Saya biasa menjelaskan kepada masyarakat secara mudah bahwa perbedaan lapas atau rutan dengan Bapas apa sih? Kalau lapas atau rutan itu menjaga. Jadi dia ada dalam sebuah lingkungan atau sebuah kantor yang punya tembok. Jadi dia punya sifatnya jeruji, menjaga. Ya? Oke. Menjaga dari mana? Supaya dia tidak keluar dari daerah lingkupnya. Oke. Bapas melakukan pengawasan. Jadi dia mengawasi. Oh begitu ya. Mengawasi dari mana? Kegiatannya, kemudian aktivitasnya, bagaimana dia berintegrasi dengan masyarakat luas secara langsung. Jadi dia sifatnya mengawasi. Dia fungsinya mengawasi. Oke, ada sedikit gambaran lah mungkin untuk teman-teman yang ada di penonton yang ada di rumah ataupun di mana berada mengenai definisi dari Bapas itu sendiri. Pun kalau misalnya ada pertanyaan lebih spesifik lagi, nanti silakan saja di kolom komentar. Oke, selanjutnya, Ipkemindo ini kan tentu memiliki program kerja. Yep. Nah di periode atau di tahap-tahap awal ini, di periode pertama kepengurusannya Pak Ilham ini, sekiranya apa yang menjadi bayangan atau visi Pak Ilham terkait dengan program kerjanya? Oke, sebelumnya itu kami menjadwalkan, sebelumnya kami baru dilantik menjadi kepengurusan 2025-2028 itu sekitar bulan Mei kemarin. Bulan Mei, Ya. artinya sudah sekitar 2 bulan ya? Ya, Oke. betul. Itu kegiatan selanjutnya ini akan kami mengadakan rapat kerja untuk menentukan program-program apa saja yang akan kita laksanakan. Akan realisasikan. Oke, mungkin bisa di-spill dulu Pak, apa saja kira-kira di program di awal-awal ini? Coba spill satu program mungkin yang akan diaktualisasikan dalam waktu dekat ini. Pertama itu pengembangan kompetensi kami dari kepengurusan ingin memprioritaskan program pengembangan mentoring terhadap para pembimbing kemasyarakatan untuk meningkatkan kompetensinya tentunya. Oh iya, berarti upgrade skill lah begitu Pak ya? Itu menurut saya sangat penting. Menurut saya sangat penting. Apalagi di era teknologi informasi sekarang ya Pak ya? Oke, siap. Oke, nah selanjutnya tentu dalam mengorganisir sebuah organisasi ini kan tidak mudah. Betul. Sekiranya di perjalanan ada ombak-ombak atau ada bahkan badai, kira-kira untuk memitigasi badai ombak itu, untuk menguji leadershipnya seorang Ilham Taufik Saleh ini gimana kira-kira mitigasinya? Menurut saya badai cobaan itu penting. Penting ya. Pentingnya mana untuk menguji mental sebenarnya. Oke, betul ya. Bagaimana kita mau mengembangkan kompetensi dan mentalitas kita, karena tentunya ketika kita berhadapan dengan masyarakat, hal itu harus kuat itu. Sebagai pembimbing kemasyarakatan harus kuat secara mental dan pengetahuan. Oke, jadi artinya badai dan badai dan cobaan itu merupakan sebuah sebuah step juga supaya mental kita lebih kuat. Ya. Setelah menjadi PK ini sudah berapa lama? Saya terangkat
sebagai PK itu 2019. 2019, artinya sudah lumayan lama lah ya. Lumayan. Nah, di rentan waktu itu Betul. mungkin Pak Ilham bisa menyampaikan ke pemirsa atau ke penonton ini, dalam menjalani profesi sebagai pembimbing masyarakatan tentu ada kesan-kesan yang atau ada pengalaman-pengalaman unik lah di lapangan, karena kan seorang PK harus ke lapangan untuk melakukan observasi, untuk melakukan sebuah pengambilan data primer kan. Tentu ada pengalaman-pengalaman unik atau pengalaman yang berkesan yang sampai saat ini Pak Ilham sendiri kalau ingat itu cekikikan lah istilahnya, Pak. Coba mungkin bisa diceritakan. Banyak hal yang menarik tentunya, banyak hal yang memberikan kita pelajaran. Sebagai pembimbing kemasyarakatan, kita bersentuhan langsung baik narapidana sebagai tindak pidana, orang yang pelaku tindak pidana, maupun orang-orang yang di sekitarnya, lingkungan keluarganya, dengan keterlibatan atau kita berada di dalam masyarakat, kita mampu melihat bagaimana masyarakat ini mampu menerima narapidananya itu ke depan. Kira-kira ada pengalaman mana kayak misalnya motor Pak Ilham nih tercebur di got mungkin, ataukah misalnya pada saat pengambilan data orang salah kaprah nih, misalnya Pak Ilham dituduh apa begitu, mendukung si penjahat nih Pak Ilham misalnya. Ada enggak pengalaman seperti itu, Pak? Sehingga masyarakat ini resisten dengan kehadirannya Pak Ilham di situ. Ada hal yang menarik itu dalam ya menggelitik juga ketika kita melakukan pengambilan data. Ya. Terkadang kita selalu saja Dicemooh ya. Karena bagi apa? orang yang belum memiliki pemahaman sebenarnya. Biasanya kalau kita di pemerintah setempat itu, ini kan nakal ini anak, ini penjahat ini orang. Iya, stigma ya, muncul stigma di masyarakat. Kenapa kok kasih bebas ini orang? Iya. Padahal orang ini jadi pengacau di lingkungan sini. Semakin lama ini di penjara ya semakin aman wilayah kami. Tetapi itulah tantangannya, bagaimana kita memberikan pemahaman, bukan sekedar pemahaman, tetapi meyakinkan mereka, masyarakat, untuk bahwa ini akan bermanfaat. Jadi narapidana akan bermanfaat. Penyampaian yang sangat edukatif dari Pak Ilham. Namun sebaiknya ada closing statement lah sebelum kita menutup podcast ini, sebagai spirit yang kita bisa transformasikan ke pemirsa ataupun dalam ruang lingkup Ipkemindo yang saat ini menyaksikan video ini. Bagaimana Pak Ilham? Silakan. Terima kasih. Saya berharap besar bahwa podcast ini menjadi awal untuk kita saling sharing, saling berbagi informasi, untuk saling mengembangkan, saling mengisi satu sama lain. Ada hal yang menurut saya sangat menarik dari statement Bapak Kabapas kelas 1 Makassar, Bapak Suryanto. Beliau berkata, untuk kemajuan satu langkah awal itu sangat menentukan untuk langkah selanjutnya. Terima kasih. Yang sangat luar biasa dari Pak Ilham yang mengadopsi kutipan dari Pak Kabapas. Untuk selanjutnya kami akan menyajikan podcast di Pak Bincang dengan bintang tamu yang tentunya akan memberikan juga informasi yang edukatif.
Jika teman-teman yang saat ini menyaksikan videonya ada saran dan kritik, silahkan disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan Pak Bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.